Gunung Rinjani adalah gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia dengan tinggi 3.726 mdpl dan masuk dalam jajaran 7 summit Indonesia. Gunung Rinjani termasuk gunung favorit para pendaki gunung karena keindahan pemandangannya di sepanjang jalur pendakian. Kaldera yang luas, ditambah danau Segara Anakan yang melingkar kebiruan, membuat siapapun tergiur untuk mendaki gunung tertinggi di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ada beberapa jalur pendakian Gunung Rinjani, yaitu via Sembalun, via Senaru, via Torean, via Ikabrik, via Timbanuh, dan via Tete Batu. Banyak para pendaki biasanya naik via Sembalun dan turun lewat Senaru, begitu pula sebaliknya. Ada kuota pendakian per jalur yang bisa dicek di website resmi Taman Nasional Gunung Rinjani. Sedangkan untuk booking online bisa menggunakan aplikasi eRinjani. Jalur pendakian Gunung Rinjani awalnya melewati persawahan dan ladang penduduk. Sejauh mata memandang, hanya ada padang rumput yang dikelilingi perbukitan. Apakah berat barang yang Anda bawa? Enteng. Isinya apa saja ya? Isinya apa saja ya? Tanganmu. Hingga sampai di pos 1, jalur hanya berupa padang rumput yang luas dan panas. Dari pos 1 ke pos 2 membutuhkan waktu yang lama, dengan trek sedikit menanjak, dan sesekali melewati rerimbunan pohon. Ada shelter yang bisa digunakan untuk melepas lelah di tengah padang rumput yang luas. Jalannya menuju ke sana. Pos 2 bisa digunakan untuk berkemah, karena lokasinya luas, datar dan ada sumber air. Dari pos 2 ke Pelawangan lumayan jauh dan sangat menguras tenaga karena jalur pendakian terus menanjak. Minimnya pepohonan juga semakin menambah berat pendakian. Ayo, yang pos kono. Untuk sampai Pelawangan harus melewati 7 bukit yang teduh namun sangat melelahkan.
dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. WITA. Kami sampai di Pelawangan jalannya. Pelawangan adalah pos terakhir di Gunung Rinjani, dan Segara Anakan sudah tampak di sini. Trek pendakian ke puncak Gunung Rinjani berupa pasir padat berbelok-belok. Jalur tanah padat yang panjang merupakan batas vegetasi. Di area ini, angin berhembus kencang bercampur hawa dingin, serta rawan badai malam. Pasir ini cukup panjang dan menguras tenaga. Di sini, pemandangan Segara Anak tampak sangat indah. Setelah melewati sebuah batu besar, puncak Gunung Rinjani sudah dekat. Sesampainya di puncak, tampak deretan pegunungan Taman Nasional Gunung Rinjani, Segara Anakan dengan air kebiruan, dan Segara Muncar. Segara Muncar merupakan kaldera kering yang letaknya berseberangan dengan Segara Anak. Dari kejauhan tampak juga Gunung Agung, gunung tertinggi di Pulau Bali yang tampak kecil di antara lautan awan. Sekarang mari kita menunggu jalan ke Poeng. Turun via Senaru, perjalanan dilanjutkan turun ke Segara Anakan terlebih dahulu. Danau Segara Anak Gunung Rinjani memiliki ketinggian 2010 mdpl. Terbilang indah, area Danau Segara Anakan menjadi angin segar setelah lelah pendakian. Di sini menjadi tempat yang tepat untuk mendirikan tenda, karena pemandangan danau cocok untuk bersantai sekaligus melepas lelah. Jalur turun lewat pintu Senaru memang harus turun ke Danau Segara Anakan, lalu kembali mendaki melewati perbukitan. Wajah kesel. Udah keluarin semua.
lambaikan tangan. C. Itu adalah si emas, lupa nama. Lambaikan tangan. Di sepanjang jalur pendakian, segara anak masih tampak jelas dengan latar puncak Rinjani, membentuk bentangan alam yang indah. Lalu turun, kesederhanaan, lalu nyebrang gunung ini. Ayo Ton. Ya, sip. Perjalanan melitir tebing sangat melelahkan karena harus kembali naik untuk turun ke pintu Senaru. Medannya berupa batu-batu besar dengan pagar besi panjang sebagai pengaman. Setelah sampai atas, maka akan tampak bukit lagi yang harus didaki dengan medan yang sama, sangat menguras tenaga. Pemandangan di sekitar perjalanan akan membayar semua kelelahan hingga sampai ke puncak bukit terakhir. Di puncak bukit terakhir ini tampak bukit Teletubbies yang dipenuhi bebatuan dan rumput. Tony, action. Alah, lepas. Ini adalah Pak barengan kami dan si emas. Jalur turun ke pos 2 Senaru dikelilingi oleh pepohonan besar dan harus melewati akar-akar pohon yang mencuat keluar dari dalam tanah dan membentang di sepanjang jalur. Perjalanan turun ke basecamp Gunung Rinjani via Senaru dari pos 2, jalur sudah landai. Hanya membutuhkan waktu sekitar 2 jam untuk sampai di pintu masuk jalur pendakian Senaru. Di pintu Senaru ada warung dan gubuk, untuk melepas lelah dan mengisi perut lapar setelah pendakian panjang. Dalam perjalanan pendakian Gunung Rinjani ini, ada begitu banyak hal yang menarik. Pemandangan menakjubkan dari puncak gunung dengan panorama indah dan luas yang memanjakan mata. Gunung api yang masih aktif di tengah-tengah danau Segara Anak pun menciptakan pemandangan yang spektakuler dan unik. Semua pengalaman ini menjadikan pendakian Gunung Rinjani menjadi sesuatu yang benar-benar menarik dan tak terlupakan.